akan mulai diseminasi budaya positif hari ini, Kamis 15 Agustus 2024. Selamat siang untuk kita semua. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, kami mohon untuk Pak Iwan SPDK membuka acara kita ini, kegiatan kita ini dengan doa pembukaan. Pada Pak Iwan kami silakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat berkat penyertaan campur tangan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami berkumpul tempat ini dalam acara aksi nyata dimensi budaya positif. Biarlah kami memperoleh materi ini sehingga kami bisa mengerti budaya-budaya positif dalam kami mendidik anak-anak. Berkati narasumber Pak Yudi, berkati kami semua yang hadir di tempat ini. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Terima kasih kepada Pak Iwan yang telah membuka acara kita ini dengan doa pembukaan. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan dari Pak Beno mewakili Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua kata sambutan untuk kegiatan diseminasi hari ini. Pada Pak Beno kami silakan. Terima kasih kepada Pak Yudi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah yang mana pada hari ini Pak Yudi untuk melakukan suatu bentuk aksi nyata diseminasi budaya positif. Sebelumnya kami mengucapkan hati dekat Kamino, bersurami kasaluga, basengat, ya ibata harus. Jadi hal yang dilakukan oleh teman kita Pak Yudi adalah merupakan bentuk suatu aktivitas yang mana dalam satu tujuan, yaitu ingin mengembangkan talenta yang ada dalam diri beliau. Jadi kita sebagai seorang guru seharusnya juga tetap mengikuti jejak beliau. Harapan kami sangat memberikan apresiasi kepada Pak Yudi, yang mana SMP kita telah memulai salah satu yang merintis. Mungkin masih banyak juga yang ke belakangnya, seperti saya lihat mungkin Bu Esta juga yang Bu Esta, Pak Awan kemarin juga ada mau rencana. Jadi di sini kita tujuannya saling mendukung. Terima kasih atas motivasi dukungan dari Pak Beno selaku wakil kepala sekolah yang mewakili Pak Jamal. Saya sangat berterima kasih juga dengan Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir dalam kegiatan hari ini. Terima kasih atas dukungannya. Saya berharap nanti akan ada penerus untuk di CGP Angkatan 12 dan sudah punya gambaran ternyata seperti ini. Nanti akan mengadakan diseminasi di sekolah. Diseminasi itu kegiatan yang ditujukan untuk kelompok ya, yang punya tujuan menyampaikan informasi agar nanti informasi ini dapat diterapkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan ice breaking dulu. Ice breaking, ayo ada yang punya ide yang mau menyampaikan ice breaking? Oh, Bu Esra. Jadi saya bantu Pak Yudinya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, saya minta semuanya bangkit berdiri. Ya, kita pemanasan. Kita cek konsentrasi. Jadi
permainannya itu menggerakkan tangan. Ya, jadi pakai hitung. Ya, kita pemanasan. Kita cek konsentrasi. Jadi permainannya itu menggerakkan tangan. Ya, jadi pakai hitungan. Jadi kalau diangkat itu 1, turun 2. Ya, kita coba tes. 1, 2, 3, 4, 6. Ya, jadi nanti saya yang menyampaikan nomornya berapa, Bapak Ibu ya. 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 1. Ya, ulangi lagi. 1, 6, 8, 10, 5, 4, 3. Ya, turunkan tangannya Bapak Ibu. Sekarang tangan kiri. Tadi Bapak Ibu pakai tangan apa? Kanan ya. Sekarang tangan kiri. Jadi kalau tadi 2 saja hitungannya, sekarang 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti kehidupan Mbak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Siap Bapak Ibu? Mukanya tegang. Gak ada hukuman Bapak Ibu, gak ada hukuman. Oh, gak apa-apa Pak. Nggak usah ikut pun gak apa-apa. Yang penting kita memeriahkan. Ya, ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 5, 6. Sekarang 1, 3, 4, 5. 1, 2, 6. Sekali lagi, tangan kiri ya, tangan kanan ya. Ini kan mudah. Belum Pak Iwan. Tangan kanan. Tangan kanan ya Pak. Jadi kalau tangan kanan itu 1, 2, 1, 2, 3. Tangan kita semua. Terima kasih pada Bu Esra yang telah memulai juga kegiatan kita dengan ice breaking ya, sangat seru. Ini baru pertama ice breaking yang saya temui, makanya saya lihat tadi konsentrasi dimulai. Ini harus konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi mungkin yang kiri tadi ya agak sulit ya, karena tiga arah. 3 arah, kalau yang kanan tadi 2 arah, ganjil genap. Saya ingatnya di ganjil genap aja ada rumusnya. Jadi kalau ganjil angkat tangan, kalau genap tangannya ke bawah. Kalau yang kiri tadi agak bingung, mau pakai ganjil genap apa lagi kan bilangannya. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Agenda kita hari ini, pembukaan tadi sudah kita laksanakan, kemudian penyampaian materi budaya positif. Nanti Bapak Ibu boleh kalau ada yang tidak dipahami dari penyampaian saya boleh ditanyakan. Kalau saya bisa jawab nanti akan saya jawab hari ini. Kalau tidak mungkin akan jadi PR atau kita bisa diskusikan bersama. Terus yang terakhir, refleksi. Ini yang paling penting. Refleksi ini kita berpikir kembali, menilai kembali apa saja yang sudah kita laksanakan. Kesepakatan forum. Nah, kita buat kesepakatan forum dulu. Yang pertama ini, kalau saya berikan arahan dulu ya, menjadi pendengar yang baik kita ya. Kemudian kira-kira apa lagi selain menjadi pendengar yang baik, kesepakatan kita untuk kegiatan ini.
kita sepakatnya apa? Menjadi pendengar yang baik, terus apa lagi? Nah, izin ya, atau izin jika ingin ke toilet ya. Apalagi kesepakatan kita mengangkat tangan ya, mengangkat tangan jika ingin bertanya. Apalagi ada lagi enggak? Cukup. Apalagi kesepakatan kita cukup. Ini ada satu lagi. Apalagi satu Pak. Yang merokok apakah diperbolehkan? Ya. Nah, gimana kesepakatan kita? Apakah boleh merokok di dalam ruangan? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke, tidak boleh. Soalnya saya Enggak, iya kami dengan Pak siapa Kita tidak usah menggunakan kata tidak ya. Apa bahasanya yang baiknya ya? merokok di luar. Hah? Oh, dilarang kah? Boleh kamu menggunakan dilarang tidak atau apa tuh? Ruangan bebas rokok. Ruangan bebas itu maksudnya apa ya? Paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Nanti posisi kita di mana? Saya pernah kemarin waktu Desember 1 posisi saya sebagai teman dengan siswa. Apa yang terjadi? Siswa itu tidak terlalu menghargai saya ketika di sekolah. Dianggap saya teman. Nah, nanti akan boleh Bapak Ibu berpikir posisi Bapak Ibu di mana? Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas atau sekolah, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, semua materi ini saling berkaitan, berurutan sampai terakhir di segitiga restitusi. Kita mulai dari pertanyaan pemantik, apa yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru pada kurikulum merdeka? Kira-kira ada yang mau menyampaikan paradigma baru di kurikulum merdeka? Ada tidak yang pembelajaran paradigma yang baru pada kurikulum merdeka ini, yang barunya apa? Siap. Mungkin mau menyampaikan Pak Pandi? Terima kasih. Saya mau menyampaikan tentang pembelajaran paradigma baru pada kurikulum merdeka, yang mungkin berdasarkan apa yang saya pahami saja, mungkin yang saya tangkap. Nah, kalau yang baru dari kurikulum merdeka ini, bedanya dari kelas 13, kalau yang saya tangkap, nah yang pertama itu mungkin dari gurunya dulu yang siap untuk berubah. Nah, dari gurunya dulu, artinya ya harus ini siap menerima perubahan yang dimana tujuannya itu kebaikan, ya itu yang yang pertama kali. Nah, kemudian kalau dilihat daripada kurikulumnya ya kalau dilihat ya hampir sama sih, cuma kalau di kurikulum merdeka ini kan tidak ditekankan pada saintifiknya. Kalau di K13 kita kan dikejar target saintifik 5M itu. Nah, itu target kita. Kalau kurikulum merdeka ini saintifiknya juga ada, tapi tidak dikejar, tapi disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, kaitannya dengan gurunya mau perubahan dari gurunya ini, ya artinya gurunya mungkin ya siap juga melaksanakan seperti apa yang dituntut di dalam kurikulum merdeka.
ya kita dituntut untuk mau, mampu, siap ataupun mau berusaha untuk ya menyelami lebih jauh lagi ya tentang khususnya peserta didik. Tapi di sisi lain ya tentu tantangan kita hadapi ini ya ada banyak, itu tidak bisa kita pungkiri, dan tidak kalah pentingnya juga bagaimana kita menyikapi tantangan banyak ini dalam rangka tadi itu perubahan dari gurunya itu tadi. Mungkin begitu menurut pemikiran saya tadi, apa yang saya tangkap tentang paradigma. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pandi. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Pandi. Terima kasih Pak Pandi. Jadi paradigma baru pada kurikulum merdeka tadi betul. Paradigma baru pada kurikulum merdeka tadi betul seperti yang disampaikan Pak Pandi. Dimulai dari adanya perubahan dari guru. Makanya meskipun pada hari ini tidak semua guru yang hadir, Bapak Ibu nanti kita boleh berbagi dari informasi materi yang disampaikan hari ini. Di kurikulum merdeka ini Bapak Ibu seperti yang disampaikan Pak Pandi tadi, kalau di K13 itu kan ada saintifiknya. Nah, kalau di kurikulum merdeka ini, merdeka itu bukan berarti siswa itu bebas, sebebas-bebasnya, bukan. Jadi yang kita berpikir kurikulum merdeka berarti siswa itu mau ngapain aja bebas, bukan. Ada juga kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dengan siswa. Tetapi dari kurikulum merdeka ini ada pembelajaran paradigma baru. Ada 6 item. Yang pertama itu di sekolah kita juga sudah dibuat, kalau nggak salah di kelas 9 tuh ya, antara kelas 9 itu ada dibuat oleh Pak Jamal. Ada 6 bagian ini dari paradigma baru di kurikulum merdeka. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini siswa kita tuntut untuk mampu memenuhi ke-6 item atau bagian-bagian ini. Beriman dan bertakwa itu artinya siswa itu punya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan mereka mengikuti, aktif mengikuti, kemudian akhlak mereka juga baik untuk kedepannya. Lalu mandiri ini siswa mampu mengembangkan dirinya sendiri, bekerja sendiri, ya, tanpa ketergantungan dari orang lain. Mereka bisa mampu mandiri. Kemudian kebinekaan global. Kebinekaan global ini mereka mampu menerima perbedaan lingkungan yang beda, budaya yang beda, mampu menyesuaikan diri. Artinya mereka mampu menerima dengan situasi yang beda. Entah itu budaya di tempat mereka, pasti ada yang beda. Nah, mereka punya kemampuan di kebinekaan global ini. Kemudian bergotong royong, mereka mampu bekerja sama. Mungkin nanti bisa juga di sekolah kita tentukan entah 1 hari atau berapa jam. Kita seperti yang kemarin sudah dilaksanakan hari Jumat, gotong royong. Nah, itu salah satu dari paradigma baru ini. Kita bekerja sama dalam lingkungan sekolah. Kemudian kreatif mereka mampu menciptakan sesuatu yang baru, ya, bisa berinovasi. Kemudian tapi ini tetap dalam bimbingan kita, ya. Kalau yang terakhir bernalar kritis. Bernalar kritis ini siswa mampu menyelesaikan masalah. Serumit apapun masalah yang mereka alami, mereka hadapi, mereka mampu menyelesaikannya. Mereka mampu berpikir dengan baik sehingga bisa menyelesaikan berbagai permasalahan. Nah, di paradigma baru ini juga di pembelajaran paradigma baru kurikulum merdeka ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada 6 karakter tadi yang seperti yang saya sebutkan dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan pembelajaran tersebut menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita dalam menyampaikan materi atau membimbing anak itu kita tidak fokus pada satu kemampuan anak. Memang agak berat sebetulnya. Dari sekian banyak siswa kita harus paham siswa ini maunya apa. Misalnya di kelas, siswa kalau misalnya di matematika
siswa ini belum bisa penjumlahan, masih ngeja. Berarti kita fokus dengan pembelajaran untuk mengajarkan anak ini agar bisa membaca. Jangan kita paksakan agar dia bisa penjumlahan atau misalkan di perkalian, misalkan belum bisa. Jadi kita pilih-pilih, itu yang namanya berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Meskipun selama ini belum kita laksanakan nanti ada modulnya. Nah ini saya mau bertanya dulu, setuju atau tidak setuju ya? Nanti jawabannya terakhir nanti akan ketemu. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, Misra? Tidak setuju. Tidak setuju. Setuju atau tidak setuju? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan lanjut, nanti akan ketemu jawabannya. Nah, Bapak Ibu, ada yang namanya teori kontrol yang dibuat oleh Dr. William Glasser, yaitu miskomunikasi tentang teori kontrol. Nah ini guru, ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi siswa itu kita kontrol. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini miskonsepsi ya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita lihat ilusi kontrolnya. Guru dapat mengontrol murid. Kenyataannya murid mempunyai hak memilih. Kemudian guru tidak bisa memaksakan kehendak pada murid. Lalu kenyataannya guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Kalau ilustri kontrolnya, guru dapat mengontrol murid. Kalau ilustri kontrolnya semua bujukan atau penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kenyataannya bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Dibujuk siswanya, nanti kamu ikut ini ya pelajarannya, nanti Bapak belikan ini, kasih ini, gitu kan, dibujuk. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Kalau kita menggunakan semua bujukan, lalu murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Ini kita baru mulai di ilusi ya. Kalau ilusi kontrolnya kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Kita kritik orang yang buat salah agar bisa menguatkan mereka. Apakah ini kenyataannya baik? Nah, kenyataannya itu malah menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan. Ya, kalau dikritik. Lalu murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Kemudian adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Ini kita baru berbicara ilusi, nanti kita akan lihat kita di posisi mana. Ilusi kontrol orang dewasa punya hak untuk memaksa. Ini yang selanjutnya, kenyataannya orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Nah, kenyataannya juga perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Kalau kita menggunakan posisi kontrolnya, orang dewasa punya hak untuk memaksa. Kalau kita punya ilusi seperti itu. Nah, kita lihat di stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau misalnya di stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama, kalau di teori kontrolnya beda. Jangan kita berpikir apa yang ada dengan anak itu harus kita samakan dengan kita. Anak itu beda, ya. Teori kontrolnya realita kebutuhan mereka itu tidak sama. Nanti kita juga akan berbicara 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi siswa itu kebutuhan mana sih yang belum terpenuhi? Jangan kita misalkan menyalahkan siswa tapi kita tidak tahu posisi mana yang tidak terpenuhi. Ada anak yang dia kurang kasih sayang, tapi kita tidak paham kebutuhan itu belum dia punya. Kita malah menyalahkan, kamu ini begini. Padahal dia itu kebutuhan kasih sayang belum terpenuhi. Atau kebutuhan kesenangan.
Nah, atau kebutuhan lainnya, ya. Saya menggunakan kata kebutuhan ya, karena familiar kebutuhannya, bukan keperluan. Nah, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang di teori kontrol itu memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di teori kontrolnya, kita berusaha memahami harusnya pandangan orang tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain di teori kontrolnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu yang terakhir stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, di teori kontrolnya model berpikir menang. Nah, kita mulai dari disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disilina, ya, atau Bu Rina ini bahasa Inggrisnya, yang artinya belajar. Ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian di sini juga disampaikan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Saya setelah belajar modul ini juga saya kadang-kadang dengan anak saya, Beb, kamu kalau meet kamu nanti 100 lagi, Pak belikan mainan. Memang 100 nilai dia, tapi tetap ditagih, Pak. Janji Bapak mau belikan saya mainan. Jadi motivasinya itu karena reward, karena mainan. Kalau tidak diberikan reward, mungkin dia tidak akan berusaha. Itu. Kemudian ada juga orang yang berubah karena ancaman. Diancam, awas lo ya, kalau kau terlambat lagi besok, nah, usah nanti 100 kali, itu diancam. Atau hukuman, tiba-tiba langsung disuruh, kamu berdiri di depan 1 jam pelajaran, dihukum. Nah, nanti kita juga akan berbicara ada 3 Bapak Ibu, ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi, dan terakhir restitusi. Yang familiar sekarang ini, hukuman sudah tidak dipakai lagi. Kita menggunakan konsekuensi dengan restitusi. Hukuman itu hanya satu pihak. Kalau konsekuensi itu 2 belah pihak, ada kesepakatan. Makanya sekarang hukuman itu sudah dihilangkan. Kalau bisa di sekolah dihilangkan. Kita buat konsekuensi. Artinya misalnya kita buat keyakinan. Kalau misalnya datang terlambat, ya kamu mau apa? Oh, nanti saya pungut sampah Pak. Itu kan berarti dia sudah tahu. Oh, kalau saya terlambat, saya harus pungut sampah. Artinya dia sudah tahu bedanya antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Nah, beda lagi dengan restitusi. Mereka punya kasus, punya masalah, tapi kita tidak mencari masalahnya. Kita fokus pada mencari solusi. Gimana kalau dia datang terlambat? Solusinya apa? Kita cari menggunakan restitusi. Jadi jangan dia terlambat lalu dimarahkan, kamu pulang aja. Nanti 2 hari Bapak skor, kamu nggak usah masuk di sekolah. Nah, itu kan hukuman. Tapi kalau di restitusi kita cari solusinya. Nanti akan saya tayangkan video saya sudah membuat video restitusi dengan anak. Meskipun tidak semua kasus di restitusi. Nah, tujuan pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan saya sampaikan juga di materi ini nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi mereka ini kita harapkan yang intrinsik, artinya yang dari dalam dirinya, bukan dari luar. Kalau yang dari luar kan diancam. Awas ya, matematikamu besok di bawah 50, push up 100 kali. Itu kan motivasi dari luar, berarti dia sudah berusaha, mau tidak mau harus berusaha agar nilai matematikanya bagus. Kalau yang dari dalam kan tanpa ada ancaman, tanpa ada penghargaan, tanpa ada hukuman, dia mulai menumbuhkan dalam dirinya, saya nih harus bisa nilai matematika saya di atas 50 gitu.
Lanjut, nilai-nilai kebajikan itu kalau di profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinakaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu kalau yang nilai-nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila. Nah, kalau yang di nggak tahu ini bahasa Inggrisnya apa. Ini untuk murid itu toleransi ya. Ini kita tanamkan nilai-nilai kebajikan dengan siswa, toleransi, rasa hormat. Kalau toleransi ini kan mereka saling menghargai, rasa hormat juga sama, saling menghargai juga. Kemudian integritas ya. Ini juga harus kita tanamkan, mandiri, menghargai, antusias, empati. Empati ini mereka punya supaya menjadi orang lain lah. Kalau simpati itu kan mereka merasa punya kepedulian, simpati. Kalau empati itu mereka punya kesadaran menjadi bagaimana kalau saya menjadi orang ini ya, itu empati. Keingintahuan, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini nilai-nilai kebajikan. Ini harus kita sampaikan dulu dengan siswa sebelum kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian keterampilan hidup itu atau life skill dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kebutuhan kita mulai lagi dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini jam-jam kritisnya. Jam-jam kritis. Kalau ada yang ngatur, mau makan dulu, minum dulu, kopi masih ada. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama untuk bertahan hidup. Kita kenali dari diri kita dengan siswa. 5 kebutuhan dasar ini untuk bertahan hidup. Yang pertama makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini sudah terpenuhi tidak pada siswa kita, pada murid kita? Kalau sudah terpenuhi, kita lanjut dikasih sayang dan rasa ingin dan rasa diterima. Ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini juga kita kenali pada murid kita. Sudah terpenuhi tidak? Kalau sudah terpenuhi, kita lanjut di penguasaan. Biasanya di sini anak ini biasa di penguasaan. Dia kalau udah mulai menjadi ketua geng dalam kelas itu, dia udah mulai menjadi bisa menguasai. Tapi penguasaan yang dimaksud di sini yang positif. Nah, harga diri, keinginan untuk dianggap hebat, dianggap kuat, ya kan? Kemudian memimpin, berprestasi, diskusi dan didengar. Kebutuhan ini apakah sudah dipenuhi oleh murid kita? Kalau belum, kita cari bagaimana cara agar penguasaan ini mereka miliki. Karena biasanya kalau di penguasaan ini tidak mereka biasanya gelisah juga. Lalu selanjutnya kebebasan. Bebas ini bukan berarti mereka bebas melakukan apapun. Ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini sebagai referensi nanti ya. Yang menariknya biasanya di materi terakhir ya, sengaja saya rancang. Ini untuk informasi aja dulu. Kemudian yang terakhir kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi memang di kebutuhan yang terakhir ini juga harus dipenuhi pada murid kita. Ada siswa yang murung di kelas, kesenangannya tidak terpenuhi. Ayo kita sebagai guru ajak ice breaking tadi, kita buat suasana nyaman, buat permainan. Saya biasa buat permainan. Ayo berdiri dulu. Yuk, bisa saya seperti itu. Berapa 1 tambah 1 kali 2? Simpel aja. Ada yang jawab 4 Pak, ada yang jawab ini Pak, ada yang 3 Pak. Nah, jadi menjadi hal yang menarik. Kemudian saya buat juga kolom-kolom nanti mereka garis kolom itu tanpa mengangkat tangan. Nah, itu kan buat dulu suasana menjadi nyaman, tenang, senang. Kalau ini juga sudah terpenuhi, 5 kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi, saya yakin pada diri kita dan pada diri murid itu akan menjadi nyaman. Lanjut. Lalu motivasi perilaku manusia.
Motivasi itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita motivasi kita di sini. Oh, kita pakai helm. Untuk apa? Menghindari razia. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan atau penghargaan dari orang lain. Sering kita ikut kalau yang jalan santai dapat door prize itu kan, dapat kupon. Saya pernah 5 kupon dulu yang tahun berapa. 1 pun tidak dapat jadi, tapi ikut. Padahal tidak pernah ikut. Nah, ini 2 ini disebut dengan motivasi ekstrinsik dari luar. Artinya kita melakukan sesuatu itu karena ada motivasi dari luar. Kalau yang dari dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya mereka percaya kalau mereka melakukan kegiatan itu manfaatnya untuk apa? Itu motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar. Oh, ikut kegiatan ini ada imbalannya. Oh, ikut pertandingan ini ada hadiahnya. Itu motivasi dari luar. Kalau yang dari dalam, saya ikut diseminasi hari ini, saya ingin saya ingin misalnya mendapatkan ilmu budaya positif sambil makan kue. Nah, enggak ya. Jadi motivasi dari dalam diri, jangan pula motivasinya agar dapat sertifikat PMM. Nah, itu dari luar juga motivasinya. Enggak. Kalau dalam diri, tapi dari luar atau dalam diri itu besar. Ikut diseminasi dengan Pak Yuri agar nanti di RHK PMM dapat 4 poin ya, bukan 4. Motivasi, saya pikir itu motivasi dari dalam ya, dari dalam, bukan dari luar. Artinya saya tahu bahwa kegiatan ini ada manfaatnya untuk saya, terutama untuk memenuhi sertifikat di PMM. Itu motivasi dari dalam. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat di posisi kontrol restitusi. Kita lihat kita sampai hari ini berada di posisi mana. Yang pertama itu penghukum. Ada 5 posisi kontrol guru ya. Kita cek kita di posisi mana nanti. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, lalu yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Nah, kita lihat posisi kontrol yang penghukum. Nah, ini penjelasannya, guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Salah hukum, ada kesalahan dikit-dikit hukum. Pokoknya di kelas itu siapa yang buat salah dihukum dengan hukuman apapun. Saya juga sering kalau di kelas, saya dulu ngajar kelas 9, cara hukuman saya itu agak beda. Jadi saya menggunakan kemampuan saya di bidang saya matematika. Saya bilang dengan anak, kalian yang ribut soal nomor 1 nanti itu jatah yang ribut. Nah, itu kan penghukum tuh. Udah mulai mereka mikir, aduh ini tidak boleh ribut kita nih. Kalau ribut soal nomor 1 jatah saya yang ribut nih ngerjakan soalnya. Nah, itu posisi penghukum. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir. Nah, kalau bukan tugas kan, patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Oh, ini ciri-ciri guru penghukum nih. Kamu salah terus, kau terlambatnya, kau atak namanya, kau keluar masuk kelas. Nah, itu ciri-ciri posisi kita guru sebagai penghukum. Lalu yang kedua, posisi guru pembuat rasa bersalah. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lemah lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada gurunya, seperti ibu sangat kecewa kepada kamu. Udah mulai sedih anaknya kan. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Udah mulai juga dia jadi merasa bersalah. Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Udah mulai juga dia merasa bersalah. Tolonglah, misalkan kasihan bapak mamamu. Nah, itu udah mulai juga dia mulai merasa bersalah. Kalau kita di posisi pembuat rasa bersalah. Lanjut. Posisi yang ketiga, teman. Teman itu guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi atau nada suara ramah untuk mengontrol murid. Kemudian guru juga menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid.
Ini ada salah satu teman kami di CGP, Pak Yuna namanya, ya. Dia karena siswanya itu teman dia main bola, jadi hubungannya sangat dekat. Suatu saat tidak disengaja itu anak tiba-tiba memukul kepalanya di luar, bukan di sekolah ya. Tiba-tiba karena sering bergurau, udah merasa teman, tiba-tiba anak ini nempelin kepala Pak Yuna nih. Setelah ditempelin kepala Pak Yuna nih, anak tuh langsung kabur. Wah, besok di sekolah dipanggil, marahkan. Nah, karena itu tadi dia mengajak anak itu seperti teman, nggak ada batasan. Saya juga merasa seperti itu dulu di SMP 1. Ada di Sompa itu kami memang cukup dekat, laki-laki ya, tetangga juga. Di dalam kelas saya ngobrol, saya menyampaikan materi, dia nggak terlalu peduli. Kemudian kadang-kadang dia senyum-senyum melihat saya. Saya pikir ini anak kok bisa kayak gini. Saya refleksi diri. Oh iya, karena di rumah kan tetangga dan dekat juga itu. Akhirnya saya mulai memperbaiki diri sebelum saya mengenal ini. Nah, menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti, ayo belajarlah demi Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Jadi posisi kita sebagai teman harus kita pikirkan juga, Bapak Ibu. Karena sebagai teman ini kadang-kadang anak tidak patuh dan hormat kepada kita, tidak segan seperti yang saya cerita tadi, tempeleng gurunya. Bergurau maksudnya, udah biasa, karena udah biasa dia juga kayak gitu dengan anaknya kan. Akhirnya anaknya juga seperti itu. Lalu yang keempat, pemantau. Pemantau ini guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi dipantau, dilihat anak kan, dicek, nanti awas semua kan. Nah, kesalahan ini ada konsekuensinya, dipantau, didata seperti CCTV kita. Kemudian menggunakan data, catatan dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Nah, ada kesalahan panggil, nih catat kesalahannya. Nah, ini ada juga sih biasa kita ya. Jadi anak dipanggil, dibuat di buku kasus dan sebagainya, berarti sebagai pemantau kita. Kemudian mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti peraturannya apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa ya. Nah, kalau ini ada dibuat peraturan keyakinan kelas, kemudian konsekuensinya diberitahu ini sebagai pemantau. Nah, yang terakhir ini yang paling baik, posisi yang paling baik kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau dia punya masalah, direstitusi. Jangan fokus dengan masalahnya. Misalkan dia terlambat, kau aman, kau udah terlambat dan sebagainya, nggak perlu. Kita restitusi. Nanti seperti apa restitusinya akan saya sampaikan. Kemudian guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, kita pertanggungjawabkan, kita persilahkan dia untuk bertanggungjawabkan perilakunya. Tadi salahnya di mana? Gimana cara menyelesaikannya? Cari solusinya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Merdeka ini bukan berarti bebas, tetapi ada juga keyakinan-keyakinan yang dilakukan. Mandiri, bertanggung jawab. Lalu menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti apa yang kita yakini. Nah, sebelumnya harus kita buat juga dulu keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah belum kita buat, mau nanya apa yang kita yakini? Yakini apa Pak? Karena di sekolah belum dibuat keyakinan sekolahnya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Kalau dia berbuat salah, Bapak Ibu, kita dengan cara restitusi, tapi restitusi nanti akan ada aturan-aturannya juga. Misalnya anak kelayu sampai keluar darah, sini panggil, direstitusi, darahnya udah keluar, masih hidup, ditanyakan, tangani dulu luka yang terjadi baru ditangani restitusi. Jadi restitusi ini tidak semua kasus yang direstitusi. Kalau yang seperti tadi, misalnya ribut, suka ngobrol, datang terlambat, suka keluar masuk. Pokoknya kasus-kasus yang terjadi yang seperti itu boleh direstitusi. Cara merestitusi itu ada nanti materinya. Nah, sekarang kita refleksi.
posisi kontrol manakah yang sering saya lakukan selama menjadi seorang guru? PDF halaman 51, ada nggak ya? Coba saya buka PDF halaman 51. PDF halaman 51, apa materi halaman 51? Oh ini ya. Udah kelihatan tadi jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tindakan guru nih ya. Hukuman atau konsekuensi? Tadi jawabnya. Apa tadi jawabannya? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nanti kita lihat ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Jadi bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu, siswa itu tidak tahu apa yang sudah kita sepakati. Tiba-tiba mereka salah, dihukum. Tapi kalau konsekuensi itu, ketika mereka melakukan kesalahan, mereka sudah tahu apa yang akan yang akan mereka lakukan kalau mereka salah. Itu konsekuensi, artinya ada kesepakatan antara dua belah pihak, guru dan siswa. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nanti kita lihat ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi, nanti kita lihat. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nanti kita lihat hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Yang terakhir ini. Hukuman atau konsekuensi ya? Oh ya. Jadi yang pertama tadi hukuman ya. Jadi hukuman itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena menggunakan masker di sekolah, tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Kalau menggantikan berarti udah ada kesepakatannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar, konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Ini konsekuensi itu artinya sebuah kesepakatan yang sudah kita buat. Kalau hukuman, siswa tidak tahu, tiba-tiba datang terlambat langsung disuruh push up. Nah itu hukuman namanya. Kalau konsekuensi, mereka sudah tahu, wah saya ini terlambat 10 menit. Nah sudah tahu dah aturannya, harus push up 10 kali. Nah, misalnya itu konsekuensi. Atau hak saya harus bersihkan WC. Karena mereka sudah tahu, tapi tiba-tiba kalau mereka tidak ada kesepakatan yang kita buat, kalau mereka salah kita suruh cuci WC, itu hukuman. Nanti Bapak Ibu kita boleh nanti buat keyakinan kelasnya. Lanjut. Saya lanjutkan ke slide yang tadi. Nah ini saya pikir nanti 5 posisi kontrol restitusi tadi sudah disampaikan, nanti akan saya bagikan. Nah yang selanjutnya keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Bapak Ibu, kemarin waktu pembagian tugas saya sudah nyampaikan, Bapak Ibu buat kesepakatan kelas ya. Saya juga buat, tapi ternyata yang kita buat itu masih belum lengkap. Saya kemarin kami kegiatan di Lokakarya 2 di SD Alpha Omega, ya. Jadi di sekolah mereka itu setelah mereka membuat keyakinan kelas tidak banyak, ada 5-6 poin. Jadi keyakinan kelas itu ditempel di samping papan tulis. Keyakinan kelasnya ditempel di samping papan tulis. Kemudian mereka juga ada pojok baca ya di Alpha Omega itu. Saya lihat kelasnya luar biasa. Ada CCTV juga. Kalau CCTV mungkin sulit lah, kecuali TV-nya kita bawa, lalu kita duduk di CCTV, bisa lah. Di Alpha Omega itu luar biasa. Ada CCTV. Kami aja kemarin kegiatan saya lihat, oh ada CCTV ini.
lawan nih, mau tidak mau ruangan kami kembalikan seperti semula lagi. Ruangan kami modifikasi, kami kembalikan seperti semula, dan ruangannya wah luar biasa ruangannya ya. Ada kipas anginnya, meskipun nggak ada AC, CCTV, kemudian jendelanya juga ada hordennya namanya. Kemudian hiasan-hiasan dinding itu luar biasa di sekolah Alpha Omega itu. Jadi siswa itu menjadi senang. Ada pohon juga yang kemarin pernah bumi ya dulu ya, yang buat yang ada pohon yang bukan pohon apa namanya, yang dari plastik apa tuh yang ditempel di dinding. Itu stiker seperti pohon. Itu di Alpha Omega juga ada, bagus. Ya, bagus. Nah, di sini keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal yang sudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di sekolah. Nah, ini pertama, kalau kita mau membuat pembentukan keyakinan kelas, buat dulu anak itu berdiskusi apa yang ingin mereka sepakati, yang mereka ingin sampaikan, keyakinan yang ingin disampaikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pasti yang bersifat abstrak ya, yang bersifat abstrak itu yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan, yang nampak. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Kalimatnya sedikit saja agar dan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jangan kesepakatan kelas dibuat hanya ditempel jadikan pajangan. Selalu kita ingatkan dengan anak-anak dan kita evaluasi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, misalnya ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa harus menggunakan helm, Pak Iwan? Kenapa kalau pakai motor harus pakai helm? Apakah takut dirazia atau arahnya di keyakinan dengan peraturan? Kira-kira apa peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Bedanya? Peraturan yang sudah disepakati, ya, ada peraturan yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Kalau keyakinan kalau keyakinan kelas. Kita tolong dengan Rina jawabnya ini. Yang tadi kan saya sudah. Oke, Rina mungkin bisa melengkapi pernyataan dari Pak Iwan. Silakan. Peraturan kelas itu apa? Mau keyakinan kelas itu apa? Bedanya di mana? Mungkin Pak Panding bisa jawab, Pak. Bedanya, Bu? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat antara siswa dan guru. Sedangkan peraturan kelas itu gurunya saja yang buat. Jadi tidak melibatkan siswanya menurut saya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua dan juga siswa ya. Jadi bedanya peraturan dengan keyakinan betul yang disampaikan oleh Bu Esra. Entah itu guru atau kepala sekolah, itu peraturan. Kalau keyakinan itu kesepakatan kita, artinya bukan saja dua pihak, tapi 3 atau 4 pihak bisa juga dengan keyakinan atau kesepakatan, ya, keyakinan kelas. Jadi yakin tidak atau sepakat tidak gitu. Kalau peraturan kita yang buat, kalau terlambat 5 menit masuk kelas, push up 10 kali. Itu peraturan. Tapi kalau kita tawarkan anak-anak, gimana kalau kita buat kesepakatan siapa yang terlambat 5 menit itu pungut sampah. Gimana anak-anak? Setuju Pak. Nah, itu keyakinan, itu kesepakatan. Berarti mereka sudah tahu nanti apa konsekuensinya ketika mereka datang 5 menit atau 10 menit di kelas. Terima kasih Bu Esra. Lanjut. Nah, ini misalnya keyakinan kelas 7A mereka buat nih, banyak nih. Ada beberapa orang yang menampilkan
Nah, nanti dari keyakinan yang mereka buat ini, kita buat bahasa-bahasa mereka ini ke dalam kalimat positif. Kan biasanya mereka bilang, jangan ribut, tidak boleh keluar masuk kelas. Pokoknya ada banyak sekali keyakinan-keyakinan yang mereka buat. Nah, kita ubah keyakinan-keyakinan itu menggunakan kalimat positif. Kayak misalnya di keyakinan 7A ini, guru melindungi murid belajar, kemudian menjadi contoh yang baik, menjaga kebersihan kelas, memberi nasihat. Nah, ini kita buat ke dalam. Nah, ini contoh diskusi juga ya. Mereka berdiskusi membuat keyakinan kelas. Nanti mereka sampaikan, kita kesepakati bersama. Karena tidak mudah juga membuat keyakinan kelas ini. Nah, sehingga terciptalah hasil akhir dari sini keyakinan kelasnya, misalnya mengikuti pembelajaran dengan baik dan tertib. Padahal tadi mereka menggunakan kata jangan ribut. Mereka menulis jangan ribut, jangan terlambat, jangan menyebut nama orang tua, dan sebagainya. Kita buat kalimat-kalimat yang mereka sampaikan itu menggunakan kalimat positif, tidak perlu banyak, 5-6 poin cukup. Yang mereka buat kan mereka tawarkan, kemudian kita tawarkan juga banyak sekali bahasanya, jangan ribut, jangan keluar masuk, jangan terlambat dan sebagainya. Nah, kita buat bahasa-bahasa itu menggunakan kalimat positif. Kita dapatkanlah kalau misalkan jangan ribut, mengikuti pembelajaran dengan baik dan tertib. Nah, itu kalimat positifnya kita ubah, kita buat kalimat-kalimat yang mereka sampaikan menjadi kalimat positif. Lalu datang tepat waktu. Kalau tadi kan jangan terlambat, bahasa mereka kita buat gimana kalau tidak menggunakan kata jangan. Jadi bahasanya menjadi datang tepat waktu. Menghormati guru dan siswa. Nah, seperti tadi, misalnya saling menghormati katanya kan, saling menghargai. Nah, kita buat kesepakatan keyakinan kelasnya menjadi menghormati guru dan siswa. Lalu menjaga kebersihan kelas, jangan buang sampah sembarangan, misalnya kan. Kan biasa ada juga anak yang menyampaikan, mengusulkan itu. Kita buat bahasa positifnya menjadi menjaga kebersihan kelas. Lalu yang terakhir menghargai. Kalau keyakinan kelas ini sudah kita sepakati hasil akhir ini, buat seperti ini Bapak Ibu, semenarik ini. Nah, di Canva lah ya besar, di poster tuh kan, di poster itu tinggal diedit, kemudian buat di kertas HPS, di print, tempel di samping papan tulis. Yang lebih baik ini sebetulnya kalau misalnya kalau masing-masing bidang studi kan mungkin terlalu banyak, 10 bidang studi, 10 keyakinan. Kita bisa menyepakatinya dengan wali kelas bersama siswanya. Setelah selesai keyakinan dibuat, nggak perlu banyak, ini 5 ini udah cukup saya pikir. Kalau mereka ribut, nah ini kalian lah. Ingat ya, kesepakatan kelas kita, keyakinan kita mengikuti pembelajaran dengan baik dan tertib. Nah, itu diingatkan, jangan dihukum, diingatkan terus, dievaluasi. Dari 5 keyakinan yang dibuat ini kita evaluasi terus-menerus. Bagaimana pelaksanaannya di kelas? Apakah efektif? Apakah malah makin kacau? Nah, kita evaluasi. Lalu yang materi terakhir nih, ada bahasa terakhir lah, senang nih. Segitiga restitusi. Ya, ini kemarin saya buat video dengan anak kelas 7D, namanya Cindy. Jadi Cindy ini kasusnya itu sering atau kerap datang terlambat ketika jam istirahat. Nah, alasan dia ke kantin. Jadi sebelum dia ke kantin itu dia ngobrol dulu dengan teman-temannya yang lain. Ketika jam istirahat, udah mulai dekat-dekat bel, baru dia ke kantin. Setelah ke kantin ya udah, ketika masuk kelas gurunya dia terlambat. Nah, restitusi itu. Jadi penjelasan apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti yang mereka ingin menjadi atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini disampaikan oleh Gosen tahun 2024 ya, masih baru ya. Jadi restitusi ini
kita bukan mencari siapa yang salah. Nanti akan saya putarkan videonya. Bagaimana cara merestitusi anak. Ini ada beberapa kasus di sekolah lain, dibuat video restitusi, besok lusa siswanya nanya, Pak, Bu, kapan saya mau direstitusi lagi, katanya. Karena setelah direstitusi kan, kayak saya kemarin, ini kalian besok bapak traktir. Itu di kita. Kalau di sekolah lain itu ada juga ketika kami web video, jadi mereka pengen direstitusi terus. Nah, 6 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi merupakan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dilihat buka PDF halaman 76. Jadi ini ada bahasa restitusinya. Jadi memang kalau kita berbicara penanganan anak, saya juga kadang-kadang melihat materi-materi yang seperti ini. Wah, ini nampaknya apa yang harus direstitusi gitu kan? Dia ini biasa kita langsung kau dan biasa lebih efektif, memang lebih efektif dan efisien kalau dengan cara lama kita seperti itu. Tetapi ada cara baru, Bapak Ibu, namanya segitiga restitusi. Nah, di salah kaki, patah tangan, tidak perlu bukan dengan restitusi, tangani dulu masalahnya. Nah, ini yang saya lakukan kemarin. Kalau suaranya tidak agak pecah nih, nah kasusnya siswa kerap terlambat masuk ke kelas setelah istirahat. Cindy ini datang terlambat ketika saya menyampaikan materi. Mungkin sudah ada beberapa juga yang nonton video ini. Saya posting di Facebook, ada yang bilang, Pak, jangan marah-marah Pak, katanya. Ada mantan siswa kita dibilang saya marah-marah nih. Padahal saya bukan marah-marah nih. Saya seolah-olah menyampaikan materi, bukan marah. Nah, kemudian Cindy-nya terlambat karena dia dari kantin. Saya tanya nih, dari mana? Dari kantin Pak, masuk. Setelah itu, nah, tahap pertama saya menstabilkan identitas dulu. Saya tanya, Cindy sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Mengapa Bapak memanggil kamu? Karena saya datang terlambat ya Pak. Betul. Menurut Cindy, apakah terlambat masuk kelas merupakan perbuatan yang baik? Tidak Pak, Cindy minta maaf, Cindy salah. Tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Nah, itu tadi yang pertama. Sekarang kita validasi. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu validasi tindakan. Kamu pasti memiliki alasan. Coba ceritakan pada Bapak, mengapa kamu sering terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat? Nah, ini kita validasi tindakan yang salah. Saya keasikan bermain bersama teman Pak sebelum jajan di kantin. Jadi saya makan dan minumnya sudah hampir bel. Ini alasannya. Mengapa makanya saya terlambat. Ini alasannya ya, kita validasi tindakan dia yang salah. Nah, bermain bersama teman memang seru. Kamu pasti sangat menyukainya. Adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa bermain, jajan di kantin, namun tidak terlambat masuk ke kelas? Nah, itu validasi tindakan masih ada Pak. Saya harus membantu membagi waktu dengan baik. Kapan kamu akan mulai melakukannya? Mikir dia nih. Nah, mulai besok Pak, saya akan berusaha dan berkomitmen untuk selalu tepat waktu. Kita sudah validasi tindakan, lalu kita tanyakan, sini masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat? Dan sepakati bersama. Masih ingat Pak? Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? Lalu dia jawab, disiplin dan menghargai waktu Pak. Benar sekali. Jadi selanjutnya Cindy ingin menjadi murid yang bagaimana? Cindy ingin lebih bisa menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan juga menghargai guru dengan selalu tepat waktu. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Artinya dia sendiri yang mencarikan solusinya nih.
Cuman sampai berbuat salah lagi, kiri. Saya kan mania kan pengen dibuat video mantan guru lagi kan dalam perpustakaan. Nah, kasus 2 ngobrol dengan teman saat siswa lain sedang presentasi. Nah, ini kasus 2 nih. Jadi siswa lain presentasi, nyaba duanya ngobrol di nyeting sih. Nah ini presentasi di sini, nomor 2 kan ngobrol ya. Kira nyaman kali baju ke depan kan, nggak tar lutut ngobrol no. Ini ada aku dikomentari, ambil bapak apa adanya padahal tuh kayak beda. Maksudku kalian nanti ke kantor Tommy bapak nah. Misal identitas ya baduan yang tadi. Selamat pagi para gereja, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, ada apa Bapak memanggil kami? Udah saya tanya. Tadi Bapak melihat kalian berdua asik mengobrol saat teman-teman sedang presentasi. Iya Pak, kami minta maaf ya Pak. Ini menstabilkan identitas. Baiklah, sekarang Bapak mau bertanya. Menurut kalian apakah mengobrol saat teman sedang presentasi itu baik untuk dilakukan? Tidak Pak, presentasinya jadi terganggu karena kami ini menstabilkan. Masih tahap pertama. Reja sih Pak mengajak saya mengobrol duluan. Maaf ya Pak, kata Reja. Bapak tidak mencari siapa yang salah. Nah, ini yang kita fokuskan. Tidak mencari siapa yang salah. Berbuat salah itu wajar. Semua orang pernah melakukannya. Tidak hanya Bara dan Reja saja, bahkan Bapak juga pernah salah. Kita mengatakan bahwa semua orang itu bisa berbuat salah. Bapak juga suka sekali bercerita. Kalau yang bercerita. Nah, sekarang yang bagian kedua kita validasi tindakan yang salah. Nah, Bapak mengerti kalian pasti punya alasan melakukannya. Coba ceritakan pada Bapak apa yang kalian bahas pada saat itu. Nah, kita tanyakan, kami membahas tentang acara camping kemarin Pak. Reja tidak hadir di acara camping. Dia sangat penasaran, jadi saya menceritakan keseruannya kepada Reja. Wah, pasti seru sekali ya kegiatan camping kemarin. Jadi, bisakah kita memperbaiki masalah ini? Bisa Pak. Nah, tanya. Mencari solusi nih. Apakah ada solusi agar kalian bisa bercerita namun tidak mengganggu teman yang sedang presentasi? Kami akan menunggu sampai pelajaran selesai jika ingin bercerita Pak. Nah, ini yang mulai validasi tindakan yang salah. Jadi kalian sudah mengerti kapan waktu yang tepat untuk bercerita. Sudah Pak. Nah, orang yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Kira-kira Bapak ingin bertanya tentang keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas mana yang menunjukkan perilaku baik? Tapi ini harus kita buat dulu di dalam kelas. Kalau tidak dibuat, ayo Pak. Ada seperti yang tadi 5-6 poin cukup. Dievaluasi. Balik kelas nih ya kalau mau bisa. Nah, perlu Pak. Nah, mengapa? Apakah itu penting untuk kalian? Ya Pak, karena jika ingin dihargai, kami juga harus menghargai orang lain. Meskipun ini dibuat skenario ya. Benar sekali, pasti tidak enak jika presentasi tidak diperhatikan teman. Lalu Bara dan Reja ingin menjadi murid yang bagaimana? Nah, kita tanya lagi. Kami ingin dihargai orang lain juga, terima kasih. Nah, kemudian komentar mereka setelah di restitusi. Nah, Bapak Ibu, ada di sini yang ingin saya sampaikan di ini materi pertama. Tentang miskomunikasi. Ini kemarin juga banyak yang gagal. Ini ya. Jadi miskonsepsi penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Nah, penjelasannya dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan dan aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai berharga. Jadi jangan sampai kita berpikir penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Ada, sama seperti hidup bermasyarakat. Kemudian ada miskonsepsi yang selanjutnya. Dengan membuat keyakinan jelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindakan, ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Nah, penjelasannya kesadaran hadir diri dari dalam diri internal, sementara hukuman, penghargaan atau memberi hadiah, konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini
dibutuhkan konsistensi dari seluruh pemerintah sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab dan diskusi atau refleksi saat itu. Jadi jangan kita berpikir membuat keyakinan keras ditempelkan dalam kelas maka sudah cukup. Tidak, bukan hanya untuk dipajang. Langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh untuk melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhur. Lalu, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi tidak. Ya. Segitiga restitusi itu merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan. Pendekatan ini menekankan pada dialog, tanya jawab, dan pemulihan alih-alih hukuman, bukan dihukum. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik harusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Nah ini yang penting, makanya restitusi ini tadi materi saya yang terakhir. Kita buat dulu keyakinan kelas, kemudian kita buat juga konsekuensi. Jangan buat peraturan. Kalau peraturan seperti yang Bu Isra bilang tadi, itu hanya guru yang buat. Kalau di modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Nah ini kemarin udah saya laksanakan tadi videonya. Nah, kesimpulannya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, kemudian segitiga restitusi. Bapak Ibu, kesimpulan ini nanti materi ini akan saya bagikan juga. Kita bagaimana cara menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Kebetulan karena memang baru saya sendiri yang CGP, kalau sekolah lain ada yang udah 5 orang, 6 orang, ya kan. Jadi kalau di Sebangki itu, SMA 1 Sebangki, itu kan CGP-nya udah banyak. Satu guru itu ada satu program. Jadi kalau sekolah mereka menekankan satu guru itu satu program. Ya kan saya matematika, kami dengan Bu Titi. Apa program kami? Pak Yono dengan mereka Boy, Pak Deki. Program mereka apa? Kalau sama program mereka, berarti bisa satu mapel satu program. Di Sebangki itu SMA 1 Sebangki. Makanya teman saya yang CGP sekarang dari Sebangki itu kadang-kadang pusing juga dia. Karena seniornya yang udah duluan itu dari CGP-nya udah sangat mahir-mahir. Jadi dia dituntut juga untuk menciptakan inovasi, menciptakan program. Saya juga masih mikir sampai hari ini, program apa yang ingin saya buat. Karena di Lokakarya 7 panen hasil, itu saya harus menyampaikan apa yang saya buat di sekolah ini. Nah, saya masih mikir sampai sekarang. Kalau di kayak Pak Ason PP kita, apa programnya itu Doremi. Doa, renungan, pokoknya ada doa renungan sebelum pembelajaran. Jadi mereka tuh sebelum belajar pagi-pagi datang ke sekolah semua di depan di halaman bergantian. Misalnya yang Katolik ada yang ceramah, baca Alkitab dan sebagainya. Kemudian ada juga mereka yang menggunakan, kalau di kelas namanya keyakinan kelas. Di Alpha Omega udah kayak foto kemarin ada di HP saya di Alpha Omega. Saya foto, wah keren juga nih Alpha Omega nih. Ada keyakinan kelas mereka ya. Jadi nggak banyak, 5-6 poin selesai. Artinya bahasa-bahasanya lebih mudah dipahami. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya buka sesi tanya jawab. 1 atau 2 guru yang ingin bertanya, silakan. Pak Iwan mau bertanya? Pak Iwan mau bertanya? Silakan. Habis buat lagi ya? Baik, mati. Saya mau tanya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi saya bertanya mengenai restitusi tadi. Memang bagus, baik untuk diterapkan di sekolah. Cuman begini Pak, saya minta saran Bapak bagaimana. Ya, apalagi saya ini kesabarannya setipis tisu katanya kan. Jadi baru lihat anak-anak yang mendengar lah ya, Bu ada yang kelahi di sana, emosi ini sudah mulai kan.
apalagi dipanggil anak-anak itu rasanya pengen pengen teriak-teriak kan. Kemarin ada saya coba Pak, pas Bapak bikin video ada si Vito dan siapa Dara kemarin kan berkelahi juga. Jadi saya dari jalan itu saya mulai gimana caranya nih, gimana caranya sambil nuntun mereka ke kantor. Jadi menurut Bapak, saran dari Bapak, bagaimana kita mengontrol emosi kita ya sebelum kita menangani anak-anak yang bermasalah. Terima kasih. Jadi 3 restitusi. Kita merestitusi diri kita dulu. Kita merestitusi diri kita dulu. Apa yang harus kita lakukan? Saya harus siap nih, tahan emosi untuk menangani anak ini. Kita stabilkan dulu diri kita. Kita panggil, ada rasa bersalah. Apa yang menjadi keinginan. Jadi itu dari saya, terima kasih. Saya mohon maaf tidak bisa menyediakan makanan seperti yang kemarin. Untuk selanjutnya mungkin acara ini kita tutup dengan doa penutup. Mungkin boleh Pak Beno, tadi Pak Iwan yang menutup doa acara dengan doa. Terakhir Pak Beno yang menutup dengan doa. Pada Pak Beno kami silakan. Mari kita bikinkan kami ajaran Katolik, bagian agama Katolik. Mari kita bertanda terus atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bersatu dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang mana kami telah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Yudi dalam rangka beliau menjadi juri penggerak. Ini semua Tuhan berkat campur tangan-Mu hingga kami dapat mengikuti sampai akhir. Tuhan, kami berdoa juga khusus untuk Pak Yudi, kiranya Engkau memberikan kemudahan sehingga beliau dapat mengikuti program ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana tadi Engkau memberkati kami, begitu pula kami memberkati-Mu sehingga kami dapat pulang dengan selamat. Segala doa dan harapan ini Tuhan kami aturkan melalui perantaraan Putra terkasih yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sip, mantap. Foto-foto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Oh, sip, sip. Selamat Bang, selamat dan sukses Bang, S2-nya. Ya, itu. Ini ya. Bawa tuh boleh ambil duitnya. Pandi. Jangan dibawa, kembalikannya. Menyala. Sip. Terima kasih kepada Pak Yudianus yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Sumpa. Dengan adanya diseminasi tersebut, sehingga saya lebih memahami bagaimana menangani kasus siswa yang bermasalah dengan cara menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Banyak kepada Pak Yudianus telah mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah. Saya menjadi bertambah wawasannya dalam hal posisi kontrol guru. Sekali lagi terima kasih Pak Yudi.